Hai, good evening Hardrockers. Kita ketemu lagi di Pillow Talks with Mirani Sutari pastinya ya. 30 menit ke depan bakal ngobrol seru-seruan. Dan juga kita akan mengupas hal-hal yang biasanya gak keluar dari kamar. Oh ya, by the way, thank you so much juga untuk Swiss Bell Hotel Pondok Indah untuk minjemin business suite-nya yang sangat super duper nyaman. Sama nyamannya kayak Flirty Cotton sleepwear yang aku pakai pada malam hari ini. Dan yang lebih nyamannya lagi aku ngobrol sama seorang teman yang pintar, cantik, luar biasa, idola sekali, Andini Effendi. Hai, thank you so much for having me. Apa kabar? Baik, kamu kok tumben manggil aku Mbak? Jangan dong Ran. Jangan loh, ya kan kita seumuran. Kita seumuran. Mentang lagi di tempat tidur langsung Mbak gitu. Aduh takut aku. Aduh Andini, kita udah sebenarnya udah pengen lama, pengen ngobrol-ngobrol, ngajakin ngobrol di Pillow Talk. Soalnya kita bakal ngebahas tentang pilihan hidup malam hari ini. Berat ya Rockers. Tapi sebenarnya tuh gue dari dulu selalu kalau ditanya pengennya kalau udah gede jadi apa, gue kebayangnya gue kayak pengen jadi jurnalis loh. Masa? Sejujurnya. Masa? Tapi gedenya ya cuma jadi host-host aja, presenter nggak apa-apa lah ya, mirip-mirip. Itu susah juga sih sebenarnya. Susah juga. Itu susah juga, tapi yang orang suka salah dikiranya kalau jurnalis, apalagi buat TV, oh pasti dia akan jadi presenter, terus pasti terkenal, dan kayaknya glamorous banget. Padahal tuh sama sekali nggak seperti itu. Itu dia. Nggak Kayak seperti itu. stigma orang adalah kalau lo masuk TV berarti lo terkenal, glamorous dan lain-lain. Halo, menjadi jurnalis itu luar biasa tantangannya. Mendingan kita dengar langsung ceritanya dari Andini gitu ya, seorang jurnalis, documentarian. Apalagi nih, kayaknya title lo banyak ya. Aduh, kalau kebaikan title tuh agak berat ya Ran ya. Ya Berat nggak ya, sih? iya. Yang penting kita jadi manusia yang bermanfaat aja, titik gitu loh menurutku, ya kan? Setuju. Jadi memang kalau misalnya dari jadi wartawan, jadi jurnalis, aku udah kepengen dari sejak aku tuh SMP sebenarnya. Karena kayak udah dikasih lihat dari kecil aja nontonnya Dunia Dalam Berita gitu. Wow. Terus pas SMP tuh sempet kayak lihat ada CNN waktu itu, aku kayak summer school gitu, kita lagi kayak visit ke salah satu kantor CNN waktu itu di LA gitulah. Terus udah gitu kayak aku pengen banget deh nih kerja kayak jadi salah satu ada perempuan di situ yang kayak mondar-mandir, dia dari depan kamera, abis itu dia ngeliputan, ada promo videonya gitulah tentang si show-nya dia ini. Kok ini kayak keren banget ya nih cewek, gue mau kayak pengen jadi kayak dia. Itu 14 tahun. Jadi aku udah tahu aku pengen jadi kayak itu, tapi aku nggak tahu itu tuh apa. Nggak tahu gitu. Tapi memang bener ya, ketika kita tuh memang udah punya choice, tiba-tiba emang universe just conspire to make it happen. Karena aku benar-benar inget banget, aku pengen banget pada saat itu untuk menjadi si itu. Entah itu tuh mengerjakan apa, tapi aku maunya hidupku tuh kayak seperti Kayak itu, dia, gitu kayak ya. dia gitu. Terus akhirnya bisa sampai kejadian jadi kayak dia tuh gimana ceritanya? Akhirnya gimana? Karena lama-lama tahu lah ya, udah SMP, SMA, udah tahu nih, oh itu jurusannya ternyata jurnalistik. Pada saat itu nggak banyak. Tahun 2000 kan itu belum terlalu banyak pilihan. Nah terus udah gitu sempat salah masuk jalur juga. Aku sampai ngambil ekonomi, padahal aku nggak suka banget ekonomi. Akhirnya ketemu lah. Kamu ya. Hebat itu kalau udah bisa lulus dari ekonomi, hebat banget. Aku nggak. Akhirnya aku menemukan jurusan jurnalistik di UPH pada saat itu. Ya di situ udah kayak oke, ini nih kayaknya memang yang aku mau lakuin dalam hidup. That's it. Jadi mulainya tuh benar-benar memang dari kecil bisa dibilang. Iya. Gitu. Wow, berarti you made these choices sebenarnya juga udah lama. Karena Udah lama. pengen banget gitu ya jadi sesuatu itu. Tapi again ya, untuk mengambil bold choices in life, not just professionally, personally. Ini tuh menurut aku adalah hal yang susah. Nggak usah kita tentang pekerjaan, percintaan. Hal-hal sesimpel besok kita mau makan di mana, pakai baju apa aja tuh sebenarnya everything is a choice gitu ya in life. Tapi kalau menurut Andini sendiri, making bold choices personally, professionally, how do you cope with it? Aku itu selalu gini kan, aku tuh udah lama waktu itu jadi anak tunggal ya Ran. Dan
mama papaku tuh nggak pernah yang dibilang manjain tuh enggak. Jadi pokoknya apapun tuh aku harus bisa. Intinya yaitu pilihan kamu, mau itu ntar salah pasti aku dimarahin, bener juga nggak dipuji gitu loh. Jadi jadi udah diterbiasa untuk membuat keputusan itu, termasuk kayak waktu itu mau ngambil jurusan apa di sekolah, mau kerja di mana. Itu tuh aku selalu ngerasa aku tuh tahu aku mau ngapain gitu loh. Kayak oke, ini 4 tahun ke depan seperti ini dan kayaknya tuh kita memang dibesarkan kan gitu ya Ran, ya. Kamu habis lulus SMA harus kuliah, habis itu harus kerja, mungkin S2, kalau habis itu kawin. Jadi kayak udah ada tahapannya gitu kan dalam hidup kan. Nah, aku tuh karena udah dibesarkan dengan cara pandang yang seperti itu, dibiasakan untuk membuat choices sendiri akhirannya kan. Terus aku kayak gini, aku kan selalu anti mainstream gitu Ran. Jadi aku nggak mau tuh ngikutin tahapan yang menurut social life kita tuh harus seperti itu, yang menurut culture kita harus seperti itu. Jadi aku yang oke, aku abis lulus, aku tahu aku mau kerja di mana. Aku udah tahu waktu itu mau pengennya tuh magang di Metro sampai kerja di situ. Jadi udah tahu. Terus udah gitu, tapi aku mau pokoknya sekarang fokusin sama kerjaan. Aku tuh nggak bilang karir pada situ. Aku mau fokusin sama kerjaan aja pokoknya. Pokoknya aku mau be the very best apapun itu. At what I do gitu ya. Iya, exactly. Jadi at the very bestnya tuh juga nggak tahu kayak apa tahapannya, batasnya di mana, kayak di mana nggak tahu. Pokoknya aku pengen jadi yang terbaik aja. That's it. Aku cuma bilangnya kayak gitu. Jadi makanya kerja tuh juga happy segala macam ya, sampai akhirnya harus putus selama pacar segala macam sih. Tapi ternyata memang kok aku happy aja gitu loh ngelakuinnya. So I guess itu ya harganya kita bikin keputusan I guess ya dalam hidup. Itu juga aku ini sebuah pembahasan yang kayaknya nggak cowok nggak cewek juga pasti ngelewatin gitu ya dalam hidup. Challenges pasti ada gitu tiap harinya, entah itu datangnya dari rekan kerja, dari pasangan, dari keluarga, even lingkungan gitu kan. Ada tadi mungkin ada judgement yang dibuat dan lain-lain. Kalau dari Andini sendiri, apa challenges terberat juga gitu secara entah itu professionally atau personally yang bikin kamu kayaknya I have to make another choice in this life gitu? Aku tuh selalu ngerasa hidup itu kan pembuktian. Dulu aku selalu berpikir aku akan buktikan orang ini salah. Karena waktu itu pernah nih Ran, aku tuh waktu mau masuk Metro diwawancara waktu itu sama manajernya lah, talent manajernya. Dia ngelihat track record aku, dulu aku pernah ikutan model-modelan gitu kan, segala macam gitu. Terus aku dibilang gini, pasti kamu kesini pengen ngelamar jadi presenter karena pengen jadi terkenal deh gitu, ngeliatin background aku. Padahal aku udah sekolahnya jurnalistik, ini memang yang aku mau kerjain dari dulu. Keluar dari interview itu, which is aku sebenarnya nggak diterima pada saat itu untuk masuk. Iya, waktu itu nggak diterima. Nggak terima Ran. Makanya ke stasiun TV lain. Tapi aku udah berniat dalam diri aku, pokoknya gue mau buktiin ke orang ini kalau gue nggak sekedar modal tampang doang. Gue otak gue, and I'm much more than that gitu ya. Exactly. Gue pokoknya someone with essence, gue akan buktikan pada nih orang. Dan akhirnya memang terbukti gitu kan. Terus selama bekerja pun juga gitu. Aku ditaruhnya di bagian sports lah segala macam yang enggak gue banget deh pokoknya. Tapi aku pernah dikasih tugas waktu itu kayak berapa bulan di Jawa Timur, tinggal di sana literally karena kita memang namanya juga masih muda kan pasti disuruh-suruh lah kemana-mana. Udah gitu dikasih tugas kemana lagi itu yang benar-benar lebih kepada liputannya lebih esensi, bukan liputan adrenalin. Dan bos aku bilang, ya memang ternyata layar itu membuktikan kalau kamu tuh bisa. Gitu. Jadi at the end of the day emang setiap hal yang kita lakuin adalah pembuktian. Dan aku kira udah dong, that was my 20s, gue gak perlu membuktikan apa lagi kepada dunia. Tidak teman-teman, umur 40 pun kamu harus membuktikan terus pada dunia bahwa kamu bisa. Tapi sekarang lebih membuktikannya ke kita sendiri. I agree, sumpah ini I agree banget. Ternyata as we grow older, memang mungkin di awal-awal 20-30 mungkin pembuktiannya ke kerjaan, ke orang tua dan lain-lain. Tapi as we grow older kayaknya pembuktian itu ke diri sendiri. Dan ternyata challenges-nya malah bukannya memudah, malah tambah susah. Malah tambah susah banget, berasa juga kan? Berasa banget kan, karena kan kita udah melewati zona tidak nyaman lama nih. Setuju. Iya kan, membuktikan kepada orang lain. Nah, ketika kita tuh
apa ya, di zona yang tidak nyaman itu sebenarnya tuh kita nyaman karena kita udah terbiasa dengan itu. Oh wow, I see, benar juga, benar karena Iya sudah kan? terbentuk. Sudah gitu terbentuk. ya. Benar-benar. Nah, ketika kita udah merasa nyaman itu yang sebenarnya paling bahaya. And then you wanna get out of that comfort zone di saat yang kayaknya lu udah build everything Yes. in a way. Yes. And then kayak oh no, bener nggak nih ya aku mau keluar dari zona nyaman ini udah begini nih, udah enak, udah dapat gaji tiap bulan, udah ada asuransi, udah schedule-nya udah jelas segala macam. Apakah kita mau hidup yang kayaknya tuh ya limbung aja gitu ya kan? Aku setuju sih, soalnya ini kayaknya tadi kemarin kita juga sempat bahas soalnya. Ketika kita mau keluar dari comfort zone, to be in an uncomfortable position, itu sebenarnya justru nge-push kita forward gitu ya. Kita ngebahas kemarin, aduh sebenarnya makin tua makin banyak tantangannya, makin ingin membuktikan ke diri kita sendiri. Tapi justru itu dia tuh tantangannya tadi Andini sempat bilang, mau nggak ya gue mengambil sesuatu yang lebih tidak pasti. Andini sendiri gimana menyikapinya gitu loh. Aduh, aku itu juga kayak gimana ya? Jujur, aku masih sampai hari ini pun aku masih bertanya-tanya ini sebenarnya keputusan aku bener atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya ya Ran, aku tuh emang kan orang bilang ya kalau kamu tuh udah pikiran, hati, badan itu udah align, itu pasti you will win every time sebenarnya. Dan yang paling sebenarnya tantangannya adalah to align that 3 aspek itu kan. Yep, that's true. Apalagi lo kita tinggal di lingkungan yang bener-bener demanding you untuk kayak to be somebody. Iya. Ya kan, to serve whatever. Ada certain expectation from people yang kita tuh harus hidup dari situ. Padahal aku juga berpikir, mungkin itu adalah pikiran-pikiran yang aku bikin sendiri. Mungkin orang lain juga cuek aja kali gitu. Ya gak sih? Ternyata ekspektasi itu adalah buah pikiran kita sendiri. Ekspektasi kita terhadap diri kita. Padahal orang lain sih kayak ngelihatnya biasa-biasa. Enggak kok, Andini sukses dengan segala karirnya dan pencapaiannya. Padahal kita sendiri yang pengen, enggak, I can do more. Iya, kita sendiri yang kayaknya put pressure in ourselves sampai kayaknya, aduh ntar kalau gue kayak gini orang bilang apa? Orang tuh nggak akan peduli juga kita mau ngapain gitu loh sebenarnya. Now I realize that also, benar. Sebenarnya orang tuh nggak akan se-ngejudge itu, nggak akan semikirin itu juga. Tapi kita juga sendiri yang ingin. Kita sendiri yang ingin. Although sebenarnya memang kalau menurutku oke juga untuk kita put pressure on ourselves supaya kita maju terus kan. Setuju. Gitu. Tapi kadang-kadang kita juga mesti kayak lihat ke belakang. Oh, gue udah sejauh ini juga ya ternyata jalan kakinya nih. Betul. Ternyata what I achieve all this time gitu, all along, my hard work actually udah pays off sekarang. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak give ourselves enough credit nggak sih? Betul. Nah itu benar banget. Kita tuh kadang, bukan kadang, sering kali kita tuh lupa berterima kasih sama diri kita sendiri. Setuju. Aduh, ini setuju banget sih. Ini kayaknya nggak cuma cowok, nggak cuma cewek, semua deh kayaknya orang akan ngerasa gini. Ketika udah ada certain pencapaian, achievement gitu, terus pengen sesuatu yang lebih lagi gitu, expect more from ourselves gitu. Tapi kita juga nggak ngelihat, kemarin gue udah kerja keras sampai makanya gue ada di posisi ini sekarang. Makanya, gitu ya. kita survive 3 tahun pandemi. Wah, that's true. 3 tahun pandemi kita survive, 3 tahun itu juga umur aku di mana aku udah lepas jadi independen lah basically, right? Aku juga kadang tuh lupa dan ini baru sadar pas udah ngobrolin gini jadinya kan. Iya juga ya, aku udah bisa ngelewatin masa-masa sulit itu loh. Gitu. Itu sulit banget pasti sebenarnya buat semua orang. Betul. Ya kan? Dan di saat yang tidak pasti, aku benar-benar menempatkan diri aku untuk melepaskan dari kepastian. So that was a bold choice sebenarnya. That's a bold choice, that's true. Aku juga sebenarnya pengen nanya itu sih gitu, karena bold choices yang aku lihat, apalagi di diri Andini gitu ya, ini udah sejauh ini gitu di karir dan lain-lain. Tapi banyak yang juga bilang, pasti aku yakin nggak cuma dari teman dan keluarga, pasti society juga bilang, kamu nggak sayang, udah umur segini, kamu kenapa nggak make choices in your personal life? Professionally you're really good, tapi kenapa di personal life kamu nggak make bold choices juga? Nah itu sering banget. Udah gitu pakai ditambah lagi, pasti picky deh, pasti ini deh. Udah kayak dia yang paling tahu aja hubungan gue gitu kan. Padahal kalau misalnya picky itu kan kalau ada yang dipilih ya. Kalau nggak ada yang dipilih gimana mau picky? Coba. Boleh mohon maaf, kirim CV ke sini untuk Andini dan Ranisu. Mungkin kayak kita tipenya beda, jadi kirimkan semua CV-nya biar kita pilih. Betul, kita pilih. Nanti tolong tulis email di sini ya, produser podcast.
Bener banget. Tapi kamu nggak menyesal kan sampai sekarang ini Enggak. masih single? Enggak sih. Enggak kan? Ya, oddly enough sebenarnya setelah aku pikir-pikir semua bold choices yang dibuat di dalam hidup memang semua itu ada positif negatifnya. Tapi Yeah. I think ketika kita buat choices sebenarnya it can lead us to be more aligned to our purpose. Betul. Sebenarnya gitu gak sih? Betul. Karena betul banget. kadang-kadang setelah aku pikir-pikir ya, kemarin juga sempat ngobrol di telepon sama Andi. Sebenarnya habis itu aku mikir, sebenarnya segala keputusan yang kita ambil mungkin saat itu kesannya kurang tepat, tapi ternyata itu justru lagi membawa kita ke keputusan yang bigger and better. I don't know about you. Kalau kamu mikir kayak gitu juga gak sih? Aku tuh mikirnya gini, aku tuh belajar kan, kalau aku kan Sagittarius ya, Rane bintangnya kan bintangnya apa ya? Aku Cancer. Oh Cancer, oke. Kalau Sagittarius itu kita tuh selalu senang di long relationship gitu ya. Ini kalau kita ngomongin soal Ya. personal relationship. Jadi aku tahu kalau misalnya aku tuh suka dragging relationship yang sebenarnya aku nggak happy. Oh wow, itu aku juga. Itu kan perempuan ya. Mentolerate gak sih kayak mencoba Mentolerate. aduh kompromi aja deh, udah gak apa-apa deh, toleransi aja deh, gak apa-apa. Padahal sebenarnya dalam hati kecil kayaknya gue gak bisa deh. Iya, kayaknya gue nggak bisa deh. Dan kita jadi kayak the worst version of ourselves. Wow, that's Iya true. kan? Iya. Itu dan itu yang sebenarnya juga akhirnya nular kemana-mana, nular ke keluarga, nular ke teman-teman, Iya, ke kerjaan kerjaan, mungkin. iya, So iya. you know udah red flagnya sebenarnya udah ada. Iya. Karena tapi kadang-kadang kita suka menutup mata karena bucin, karena Nah. cinta gitu ya. Jadi makan tuh Ternyata cinta. seorang Andi ini juga bisa bucin. Biasanya kan gitu kan. Iya. Dia adalah perempuan kuat, strong, independen dan lain-lain. Padahal, Bo, hati Rinto ini. Hati Ranto banget, bisa banget bucin, ada masanya lah bucin, tapi lebih enak lagi kalau kita yang dibucinin sih. Nah, itu yang sebenarnya lebih enak. Note lagi itu Hadarkers, paling enak kita yang dibucinin. Bener, itu tolong dicatat ya. Iya, terus tapi kalau aku lihat ya Rane, kalau misalnya dulu, oh gila, kalau gue dulu udah nikah pas di umur 20-an Iya. atau di umur 30-an Iya, aja, iya. kayaknya mungkin ya nggak kayak gini gitu jalannya. That's true, benar. Iya kan, jadi Iya. makanya no regrets banget. Jadi orang bilang, lu gila lo udah 40 gini-gini. Ya so, gue lebih baik gue 40 single dibanding gue nikah di 27, Iya. 35 tapi gue unhappy. Iya. Iya kan? Dan kalau aku mikirnya nggak tahu ya. Ini perspektif aku gitu. Ketika aku misalnya waktu itu menikah di umur yang lebih muda, and then ternyata unhappy in the marriage, akhirnya menyakiti banyak pihak, menyakiti keluarga pasangan. Kalau punya anak berarti menyakiti anaknya, menyakiti kedua belah pihak. Akhirnya kayak, aduh, kayaknya kalau di Islam tuh kayak lebih banyak mudaratnya gitu. Iya dah. betul. Iya udah nggak berfaedah pokoknya Jadi deh. lebih nggak berfaedah nggak sih? gitu. Bener banget. Ketika kita udah ready dan benar-benar sama-sama oke, kayaknya menurut aku lebih berfaedah gitu. Lebih sih. Jadi berfaedah kayak, gitu. Dan juga lebih enak karena kita tuh udah kayak apa ya, udah ada kerja kerasnya sendiri. Iya. Dan ada orang lain yang bener-bener yang bisa appreciate that. Oh, that's true. Iya. Iya, Dan iya. nge-push kita tuh selalu to be a better human basically. Aku setuju sih. Soalnya banyak tadi kan soalnya Andi ini sempet mention gitu. Oh, ada tuh gue masa-masanya lagi kerja, lagi fokus sama karir, tapi gara-gara bucin malah jadi buyar gitu semuanya. Aku agree sih gitu. Sebenarnya ketika ketemu pasangan yang benar-benar bisa push ourselves to be the better version of ourselves, jadinya growing together, itu malah lebih baik lagi. Jadi Iya. kalau sebelum ketemu yang kayak gitu kayaknya nggak usah dulu. Kayak deh nggak ya. usah grow together and build an empire together gitu loh. Nah, Ya, jadi jangan note that. bergantung dan dia jangan bergantung sama kita. Aduh capek deh kalau itu kan, beb. Tolong lah. Aduh, berarti ini tidak ada regret sama sekali ya? Tidak ada, nggak ada Iya sih. regrets, nggak ada regrets, adanya lessons. That's true. Lessons learned. Iya, benar-benar. Karena ketika kita ngambil pelajaran positif side-nya dari situ, justru kita malah yang tadi Andini bilang, malah jadi grow to be a better person gitu. Selalu kayak gitu, dan itu dia makanya balik lagi kalau tadi kita ngomongin soal uncomfortable or Iya. inconvenient Iya. zone gitu ya. Itu kan sebenarnya tuh ngajarin kita untuk kayak oke, lu tuh ngasih tantangan ke diri lu sendiri untuk maju. Iya, Mau betul. atau enggak sih sebenarnya kamu tuh maju gitu. Nah, itu gue juga pengen nanya nih, soalnya bukan cuma gue, tapi gue juga ngelihat teman-teman gue ada di posisi yang seperti itu mungkin. Di saatnya kayaknya mereka harus memilih gitu. Apakah gue mau maju dengan posisi yang inconvenient, tapi banyak juga loh yang milih untuk stay di tempat yang sama. Karena memang
kenyamanan itu, kepastian itu tuh kan sebenarnya memang menyilaukan. Kalau Iya, aku bilang. iya. Menyilaukan dan itu sebenarnya yang sangat amat bahaya. Karena di situ we don't grow. I feel we're not gonna grow up kalau dan nggak evolve Iya. ketika kita tuh benar-benar takut untuk nyoba hal baru, Nggak keluar dari comfort zone. nggak keluar dari comfort zone gitu. Iya. Entah itu apakah itu hubungan, entah itu kerjaan or anything, itu kan kayaknya sesuatu yang sebenarnya itu bikin kita tuh nggak belajar jadi to be a better person. Setuju, right? setuju. Tapi kalau dari Andini sendiri ada nggak sih kayak entah itu either it's a theory atau kayak pengalaman dalam hidup, filosofi yang Andini pegang gitu, kayak enggak, gue harus keep evolving, I have to keep moving karena gue pengen menjadi better version of ourselves. Karena bener sih tadi Andini bilang itu bener banget, banyak orang yang silau karena zona nyaman ya memang nyaman. Tapi banget. itu tidak membuat lo menjadi a better person. Lo ada gak sih landasannya yang bikin mikir kayak filosofi Andini gitu yang kayak enggak, gue harus selalu keluar dari comfort zone gue? Aku sekarang lagi keluar dari comfort zone gitu, jadinya tuh yang sebenarnya ya aku mungkin kayak my mantranya gitu, dan ini susah banget, aku yakin deh sebenarnya karena aku ngerasain, percaya deh ini sebenarnya paling susah ketika kita tuh keluar dari kenyamanan yang biasa kita alami gitu ya dalam hidup ya. Tapi aku tuh selalu ngerasa gini, kalau misalnya hati aku nggak happy, pikiran aku juga pusing terus, badan kita juga akhirnya menjawab itu semua dengan kayak sakit gitu kan, karena nggak align semuanya. Gitu. Makanya aku selalu mikir, pokoknya kalau pikiran ini tenang, hatinya juga damai, apapun yang dikerjakan, walaupun itu kecil, tapi kan kita kecil-kecil untuk jangka panjang. Ya kan, jadi mungkin buahnya tidak akan kita petik sekarang, tapi mungkin buahnya kita akan petik 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, everything. And my mantra is always like this, son. Always say yes. Always say yes to any undangan, kayak diajak ketemuan sama teman, kayak kerjaan apapun. Mau kerjaan itu mungkin nggak sesuai rate card lo, kayak terserah. Iyain aja karena itu udah pasti menuju ke sesuatu. Karena gue ikhlas. Karena gue ikhlas gitu nerimanya. Udah kan suka ada dong pasti teman-teman kita yang kayak, oh Din mau nggak bantuin gini, tapi ini budgetnya cuma sedikit gini-gini. Nggak apa-apa. Ternyata dari situ, dari acara itu aja ada lagi kerjaan yang lain yang berhubungan gitu, yang lama-lama kok juga makin buahnya tuh makin ada gitu loh. Iya, I see. Gitu. Oh ya, always say yes ya. Jadi, always say yes. I never say no. Diajak ketemuan, oke, gitu. Siapa tahu karena kita pasti akan ada ide, energi positif orang yang nular segala macem gitu kan. Betul. Jadi aku yang oke. Kecuali kalau ini yesnya kayak hura-hura party gitu, gak capek juga ya. Ini bener-bener yang intimate kerjaan gitu kan. Jadi kayak memang aku tahu ini pasti akan ada manfaatnya deh. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah tuker pikiran. Setuju aku. Iya Jadi kan? kita harus selalu say yes to opportunities gitu Opportunities. Always say yes. Iya. Jangan pernah bilang enggak. Aku dulu diajarin Ran dari waktu zaman-zaman awal-awal jadi wartawan ya sama bos aku namanya Andi Noya. Enggak boleh bilang namanya tuh enggak kenal. Kalau enggak kenal kamu harus kenalan. Kalau misalnya enggak tahu cari tahu. Ya. Jangan pernah bilang enggak mau. Kalau bilang enggak mau aku udah dipecat. Waduh. Itu pokoknya 3 no-nya sebagai seorang jurnalis. Jadi bener-bener kita tuh digembleng banget untuk open minded. Dan akhirnya lo open hearted gitu loh, you know, gitu. Jadi itu yang aku bawa terus sih mungkin ya, kalau prinsip hidupnya mungkin itu. Iya. Wow, that's actually a really good takeaway loh. Benar-benar harus terbuka, bukan cuma sama pikiran, sama hati, tapi juga benar-benar align gitu ya. Kayak pikiran sama hati itu harus sama. Jadi nanti outputnya ketika kita mengerjakan sesuatu, melangkah, mengambil keputusan sesuatu, itu ya memang udah sesuai dengan keinginan dan hati kita. Betul. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. It's a lesson learned kan, gitu sebenarnya. Yes. Jadi itu mungkin karena aku dulu juga selalu gini kan. Kalau salah tuh pasti aku dimarahin dulu. Jadi aku takut banget berbuat kesalahan gitu kan ya. Sama orang tua aku tuh kan selalu dimarahin. Kalau satu kan salah gini-gini gitu. Tapi padahal you need to let yourself make mistakes. Wow.
Benar. Jadi nggak apa-apa to make mistakes, nggak apa-apa ambil opportunity, ambil kesempatan keluar dari zona nyaman. It's not actually a mistake. It's not a mistake at all Yes, gitu. karena dari setiap kejadian, kesempatan pasti ada pelajaran. Pasti ada pelajaran dan pasti ada something to gain out of it. Nggak langsung hari itu juga, detik itu juga, tapi you have to see it. Ini pasti akan ada sesuatu in the long run. Iya, mungkin ini juga ya yang orang-orang zaman sekarang tuh tidak mau melakukan atau tidak ingin mengambil kali Andini karena nggak instant gratification gitu. Betul. Ya kan ketika ya kan kalau tadi Andini bilang udah nggak apa-apa, just say yes dulu, mungkin pelajarannya nggak 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 minggu gitu. Iya. Tapi nanti untuk bertahun-tahun ke depan ini it's good for you gitu. Exactly. Ya. Kadang-kadang Ya, kita ya. tuh we forgot the process. Nah, itu dia. For me tuh aku selalu bilang, kamu kalau misalnya ada yang nanya, kamu merasa nggak sih kamu sukses? For me sukses itu is a process, never ending journey gitu ya, loh. setuju. Iya kan? Setuju. Dan kadang tuh we forget that the success kita tuh sebenarnya udah succeed at something when we go through that process sebenarnya. Gitu. Ingat ya, jadi sebenarnya sukses itu adalah proses ketika kita melakukan sesuatu itu, bukan Iya. hasilnya. Bukan gitu. di sininya. Iya, Ketika udah di aku setuju sih. sininya, Iya. nah itu lo when you're done. Udah lo selesai sebenarnya. Iya. Tapi kan namanya hidup tidak akan selesai. Tidak akan selesai, makanya jadi nggak begini sebenarnya, tapi itu begini. Iya. right? Linear gitu akan terjadi gitu Terus ya. aja terjadi. Dan bersyukur bagi kita yang terus dikasih panjang untuk berproses. Iya. Iya Karena kan? nggak semua orang juga nggak sih Andini punya kesempatan dan kemauan Benar. untuk berproses. Betul. Karena yang tadi kan kadang-kadang orang tidak mau melakukan sesuatu karena nggak ada instant gratification-nya. Betul. Mereka melihatnya kalau gue ngelakuin ini gue kayaknya belum tentu oke deh menjadi sesuatu. Padahal bukan itu. Padahal ya. bukan itu. Dan kayak kita juga sebagai perempuan, aku ngerasanya Iya. ya, kita tuh juga jarang ngasih kredit ke diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya memang aku juga sebenarnya nggak suka banget kalau Iya. misalnya orang bilang, oh kalau perempuan tuh pasti akan lebih susah dari laki-laki. Menurut aku sama aja. Tapi come to think of it, mungkin iya ya, mungkin kita akan lebih banyak pikiran-pikirannya, lebih banyak terbatasannya. Kayak Iya. tadi kamu tanya soal nikah lah segala macam Iya, gitu iya, kan. iya. Pasti akan ada aja itu ke perempuan dibandingin dengan laki-laki, dan of course itu membuat kita perjalanannya jadi lebih challenging. Betul. Nah, tapi makanya that makes I feel female tuh lebih tougher. Oh, aku agree. Iya kan? Sebenarnya perempuan tuh lebih bisa ngelakuin apa aja menurut aku. Iya kan? Karena udah dituntut untuk bisa melalui dan melakukan segala hal. Jadi kayak sebenarnya karena challenges-nya 2 kali lipat dari laki-laki, sebenarnya we come out tougher. Iya kan? Sebenarnya Menurut aku memang sih. begitu. Emang begitu, mau Iya. ditempatin, mau dikasih tugas apa aja yang pokoknya yang Iya, paling iya. susah sekalipun, kita tuh akan jauh lebih kritikal Iya. untuk cari solusinya. Dan kita juga bisa pakai intuisi kita. Nah, kadang tuh kita suka melupakan itu. ya, That intuition. Our Semua tuh essence as sini. women ya. Exactly. Betul. Semua tuh benar-benar logic aja gitu. Dan aku juga begitu, harus logic Iya. aja semuanya. Kadang tuh nggak harus semuanya tuh by logic, you know. Kadang-kadang pakai intuisi, pakai gut feeling, Nah. ya kan? Ya kadang-kadang kan orang bilang, aduh, enggak, I have to listen to my gut feeling. Tapi kan ada yang bilang, lo mah emosian aja gitu. Kok ngambil keputusan dari hati? Padahal it's not hati ya, it's gut feeling ya. Iya, intuition. Intuisi ya. Intuisi. Jadi itu yang benar-benar kayaknya membuat kita tuh sebenarnya lebih tough dan can make better decision, better choices. Doesn't mean the right choice, Iya. but it's better for that time untuk long run. Oh, benar juga ya. Tapi ini aku jadi mikir nih. Tadi Andini sempat bilang make better choices at that time. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu akan ada potensi menimbulkan regret nggak sih? Karena waktu itu, oh ya kayaknya gue mengambil keputusan waktu itu sih benar. Tapi sekarang pas gue lihat-lihat kayaknya salah deh keputusan itu. What do you think of it? Aku tuh ya, Ran, ada a friend of mine nanya kayak gini, do you have any regrets in your life? Aku mikir, regrets? Kok kayaknya gue nggak ada ya? Nggak ada time gitu. Aku mikir nggak ada. Gue kayak nggak ada penyesalan. Semuanya is lesson learned aja gitu. Dan I take responsibility of any choices I made. Tapi kalau kamu nanya sekarang, kamu ada regret nggak? Aku ada regret satu. Aku nggak spend waktu banyak sama mamaku sebelum dia meninggal. Itu aja. Itu yang regret mungkin. Ya, the biggest one maybe. Yeah, Yes. yeah. Definitely that's the biggest one. Tapi then again it's life. Iya.
selalu ada yang datang tahu ketika ya. kita tuh memang ya memang udah terjadi aja. Iya. Gitu. Duh. Itu. Tapi makanya I don't wanna see it as Iya. a regret. Betul. Ya, well, life happens Iya. dan juga kita udah mencoba mengambil keputusan yang terbaik saat itu juga, ya kan? Jadi kayaknya ya tadi bener, nggak ada regret sih sebenarnya, lebih ke arah pelajaran aja yang bisa diambil dari situ. Nah. Tapi kalau ada pelajaran yang bisa diambil dari Hard Rockers setelah kita ngobrol nih, point of view Andini juga mengenai choices, making bold choices without regrets, making changes in your life, itu kan susah. Ada nggak sih yang pengen kamu kasih tahu ke Hard Rockers? Oh, oke. Aku suka kayak kalau apa ya yang what can motivate people dengan dari kata-kata aku, karena I feel like aku tuh sebenarnya juga lagi berproses sama dengan teman-teman semuanya. Iya. Sama dengan Rani, kita semua sama-sama dengan proses, dengan we're going through different shit Betul. in different ways. Betul. Jadi jangan ngira satu orang ini rumputnya jauh lebih hijau dibanding kita. No. Kita sebenarnya tuh we green in very different ways aja. Kadang ada yang kuning, ada yang layu, tapi ya that's life. Betul. Sebenarnya we going through the same different shit. I think Yeah. that's what I'm saying, Yeah. trying to say. Tapi menurutku you're never alone, and the fact that kita tuh sebenarnya sharing and getting a lot of energy, positive energy to other people from other people, Yeah. itu tuh sebenarnya membuat kita tuh jadi lebih ngelihat, hey, I'm actually, you know what, I appreciate this process, Yeah. and you gonna get through it, Yeah. dan mudah-mudahan ini something better for me di kedepannya. Jadi aku nggak pernah ngelihat a bad day is a bad day every day, tapi Yeah. and it's always gonna be a bad day. No, pasti itu kita akan berproses. Yeah. Ada good day-nya, ada bad day-nya, and when bad day comes, lo learn something out of it. When the good day comes, lo bisa thankful Iya. that everything is happen gitu loh in your life. Wow, memang hidup itu ya kayak season gitu ya. Kayak kadang-kadang memang ada seasonnya kemarau gitu. Tapi begitu hujan, kamu juga happy jadi bisa appreciate kemarin kemarau gitu ya nggak Yes, sih? bener banget. Dan kemarau juga nggak apa-apa kok Iya. gitu. Ya kan, there's nothing wrong about kemarau as long as Iya. kayak kita ya udah we stay grateful aja gitu Yes, loh, yes. and grounded. Yes. Nah, jadi tetap embrace the changes, embrace the the choices sebenarnya. Karena setiap hari adalah kesempatan baru, hari baru, lo bisa memilih pilihan baru juga gitu ya. Jadi kalau lo masih mikir-mikir, aduh aku di umur 35, 40, 45 kayaknya aku nggak bisa deh memulai sesuatu dari awal lagi. I don't think so ya. No, karena you start from experience. Nah, Lo nggak mulai dari scratch. nah. Lo tuh mulai dari pengalaman. Iya. Jadi selalu mulai sesuatu yang baru tuh nggak ada yang namanya mulai yang baru tuh hanya umur 20-an. No. Iya. Mau umur 60, 50, you will always start something new. But startingnya tuh udah dari experience. You have modality gitu loh pada saat itu. Itu. Jadi jangan selalu mengecilkan diri sendiri dengan bilang, aduh gue kan udah umur segini, kayaknya gue nggak bisa deh sekolah lagi di umur 40 tahun no gitu. way. Gila, jangan bilang. Pokoknya Iya. never say no. No itu tuh pokoknya Iya. udah langsung menghambat kita. Always say yes. And see where life takes you. Tepuk tangan dulu untuk kakak Andini Effendi yang sudah mau temenin aku di Pilot Talks malam hari ini. Hard Rockers, senang banget aku udah bisa sharing sama Andini. Buat Hard Rockers yang pengen tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol, boleh nanti silakan DM ke @hardrockfm, @ranisa atau @andini Effendi ya. Pastinya podcast Pilot Talks pada malam hari ini juga nggak akan terlaksana dengan sukses kalau tidak dipinjemin sama bisnis suite-nya Swiss Bell Hotel Pondok Indah dan juga Florida Cotton. Thank you so much untuk sleepwear aku pada malam hari ini. Andini, thank you so much Aku udah yang thank you. mau ngobrol-ngobrol sama aku. Always say yes, Hard Rockers. Yes. Dan pastinya selalu ada kesempatan di umur berapapun. Oke Yes. sayang. Thank you for your energy, Ran. Very Kita contagious. Thank you so much. Kita ketemu lagi di episode Pillow Talks berikutnya. Hard Rockers, have a heart rocking night. Bye now. Mwah, mwah.